Salam perspektif baru, saya Hayat Mansur senang sekali kembali hadir menjadi host, memandu acara favorit kita, wawancara khusus perspektif baru selama 30 menit ke depan. Sahabat perspektif baru, kami dapat menyiarkan program ini dan Anda dapat mendengarkan acara ini di radio atau melihatnya di media sosial, tentu karena ada pasokan energi listrik ke peralatan elektronik kita. Saat ini listrik telah menjadi kebutuhan primer. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita membutuhkan energi listrik. Hari ini kita membahas topik penting tersebut mengenai listrik dari sumber energi terbarukan. Kami memiliki narasumber spesial dan kredibel untuk menjelaskannya, yaitu Bapak Dr. Insinyur Haryanto, Magister Teknik, yang menjabat sebagai Direktur Konservasi Energi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ISDM. Halo Pak Haryanto. Halo Pak Mansur, apa kabar? Baik Pak, semoga kabar Bapak juga baik. Terima kasih juga Pak telah bersedia hadir di wawancara perspektif baru. Baik Pak, terima kasih. Pak, saat ini energi listrik sudah menjadi kebutuhan primer. Hampir semua aktivitas kita membutuhkan energi listrik. Nah, dalam upaya memproduksi listrik, selama ini manusia memakai pembangkit yang menggunakan bahan bakar berasal dari fosil, seperti batu bara, minyak bumi, dan gas. Tentu saja ketersediaan sumber energi fosil ini akan terbatas. Jadi kita harus juga bisa memanfaatkan energi terbarukan seperti dari air dan panas matahari untuk keberlangsungan ketersediaan pasokan listrik di negara kita. Pertanyaan pertama adalah bagaimana kondisi ketersediaan energi fosil di Indonesia dan bagaimana juga ketersediaan energi dari sumber terbarukan di negara kita. Baik, terima kasih Pak Hayat Mansur, sahabat perspektif baru yang berbahagia. Terima kasih atas pertanyaannya tadi. Memang betul bahwa selama ini untuk penyediaan listrik kita bertumpu kepada listrik yang dibangkitkan oleh energi fosil, utamanya adalah batu bara dan gas dan BBM. Nah, tadi ada pertanyaan bagaimana sebetulnya cadangan atau potensi fosil tersebut. Karena beberapa studi telah menyampaikan bahwa minyak bumi akan diperkirakan habis kurang lebih 10 tahun lagi. Kemudian batu bara hanya tersedia sampai kurang lebih 25 sampai 28 tahun. Sementara cadangan gas bumi, meski masih dapat diproduksi barangkali sekitar 40 tahun mendatang, namun demikian kita juga perlu melakukan konservasi dengan mengembangkan energi-energi yang lain. Nah, ini gambaran terkait dengan cadangan fossil fuel kita. Kemudian kebutuhan kita untuk BBM kurang lebih 1,6 juta barrel per hari, yang separuhnya ini dipenuhi oleh impor dari luar Indonesia. Dan itu semua akan berpengaruh kepada neraca perdagangan nasional. Kemudian di sisi lain, cadangan energi terbarukan kita ini cukup melimpah, tidak dari 420 gigawatt untuk cadangan energi terbarukan kita ada di Indonesia yang terdiri dari energi hidro atau air, kemudian energi surya atau matahari, kemudian energi angin atau sering juga disebut bayu, kemudian juga ada panas bumi atau sering juga disebut dengan geothermal. Kemudian ada cadangan juga bioenergi, ini bisa berupa biomasa atau biogas dan lain sebagainya. Dan yang kita mempunyai juga cadangan ini adalah terkait dengan samudra. Ada arus laut, ada gelombang laut, dan lain sebagainya. Totalnya dari beberapa survei, kemudian studi, ini sebesar hampir 420 gigawatt peak. Dan kita baru menggunakannya kurang lebih 10,4 gigawatt atau baru sebesar 2,5%-nya. Sehingga
Dari data tersebut sudah sepantasnya kita bisa mengoptimalkan energi terbarukan yang tersedia melimpah di tanah air untuk memenuhi kebutuhan energi yang saat ini masih didominasi oleh energi berbasis fosil. Pak Haryanto, mengapa kita sampai saat ini masih menggunakan energi fosil yang sangat dominan? Baik, terima kasih pertanyaannya. Kenapa kita menggunakan fosil, bahan bakar fosil untuk menggerakkan energi di tanah air? Karena satu, memang sumber tersebut yang tadinya melimpah di tanah air seperti batu bara dan BBM di Indonesia. Kemudian dari cost kompetitif, jadi terkait dengan harganya apabila digunakan untuk membangkitkan listrik, batu bara ini dikenal cukup kompetitif harganya. Namun demikian, ketika kita bicara mengenai lingkungan, maka di situ ada aspek sustainability atau environment, jadi masalah lingkungan. Nah, dewasa ini semua pegiat maupun secara global ini concern di bagaimana kita menggunakan energi tetapi tetap juga memelihara lingkungan kita. Oleh karena itu, aspek lingkungan ini perlu ditinjau yang namanya komponen eksternalitas. Jadi kalau kita menggunakan BBM ataupun energi fosil itu belum dimasukkan di situ aspek eksternalitasnya, jadi cost untuk memelihara lingkungan di situ. Nah, dengan EBT ini karena sifatnya yang ramah lingkungan dan bisa diperbarui atau terbarukan, maka secara otomatis aspek terhadap lingkungannya ini tercover di situ. Nah, perbedaan inilah yang kita lihat sebagai perbedaan antara renewable energy atau energi terbarukan dengan bahan bakar yang berbasis fosil fuel tersebut, Pak. Energi terbarukan memiliki keuntungan atau istilahnya nilai plusnya adalah menjaga kelestarian lingkungan. Nah, bagaimana perkembangan dari energi terbarukan ini dibandingkan dengan perkembangan energi fosil di Indonesia? Baik, terima kasih untuk perkembangan energi terbarukan di Indonesia. Kita mempunyai data di sini, jadi dari tahun 2009 misalnya, installed capacity atau kapasitas terpasang ini sekitar 6,03 gigawatt. Kemudian di tahun 2019, itu kapasitas terpasangnya untuk listrik ini sekitar 10,3 gigawatt. Jadi kalau kita kurangkan, ini pertumbuhannya kurang lebih 4 gigawatt dalam 10 tahun. Atau kalau kita hitung rata-rata, ini sekitar 400 megawatt per tahun. Nah, dari mana pemenuhan energi terbarukan pada kurun waktu tersebut? Panas bumi itu sekitar 2,1 gigawatt. Kemudian hidro itu atau air ini 5,8 gigawatt, bioenergi 1,88 gigawatt, yang lain surya dan bayu atau angin ini kecil-kecil. Itu gambaran perkembangan daripada energi terbarukan. Dan sampai saat ini bauran energi primer untuk energi terbarukan di tanah air sekitar 9,15% terhadap target kita di tahun 2025 yang mencanangkan target sebesar 23% di tahun 2025. Pak Haryanto, kalau melihat data yang tadi Bapak paparkan, itu terlihat sangat tergolong minim perkembangan dari pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia, di mana dalam 4 tahun terakhir rata-rata hanya 400 megawatt. Apa persoalannya, Pak? Apakah karena memang kapasitasnya yang rendah atau ada kendala lain? Kendala-kendala itu sudah terpetakan, beberapa diantaranya adalah satu terkait dengan pembiayaan, kemudian juga terkait dengan harga keekonomiannya yang beberapa teknologi untuk EBT itu belum wajar dan terjangkau. Ini yang menjadikan kendala-kendala pengembangan EBT.
Kemudian beberapa EBT ini kapasitasnya kecil-kecil, jadi ketika ini kecil maka terkadang investor ini belum berminat untuk melirik untuk berinvestasi di situ. Nah, dari beberapa kendala itu maka sekarang kita petakan kendala itu, dan sekarang ini kita dalam proses salah satunya untuk mencari solusi dengan menyusun rancangan peraturan presiden mengenai EBT yang mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan bisa dikeluarkan dan bisa menjawab berbagai kendala yang ada dalam pengembangan EBT tersebut, Pak. Terima kasih. Pak Haryanto, nah bagaimana strategi dari pemerintah untuk mengembangkan dan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan ini yang tertuang dalam Perpres tadi Bapak sebutkan? Ya, menarik. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Strategi untuk pencapaian tersebut untuk mengakselerasi energi terbarukan ini bisa dilakukan berbagai cara. Yang pertama juga tadi terkait satu yang paling krusial itu adalah terkait aspek regulasi. Ini harus kita perbaiki, harus kita sempurnakan untuk memberikan daya tarik kepada investor. Yang kedua, strategi untuk pengembangannya sendiri yang terkait dengan teknis implementasinya. Ini bagaimana kita melakukan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga biomasa secara masif. Misalkan ini sekarang ini secara masif diseminasikan, didorong dan lain sebagainya untuk pengembangan PV rooftop atau pemanfaatan energi surya untuk atap bangunan. Kemudian pengolahan sampah ini juga sudah keluar peraturannya untuk 12 kota di Indonesia. Kemudian juga pengembangan masif PLTBM ini co-firing. Jadi co-firing ini adalah bagaimana PLTU batubara yang menggunakan bahan bakar batubara ini bisa sebagian bahan bakarnya ini digantikan dengan biomasa. Misalkan kayu ataupun sampah atau yang lain yang sudah dibuat pelet-pelet. Kemudian strategi kedua adalah pengembangan EBT skala besar seperti PLTA dan PLTP. Ini energi terbarukan yang besar-besar. Kemudian penciptaan pasar melalui renewable energy based economy development seperti kawasan ekonomi KEK. Kemudian renewable energy berbasis industrial development. Ini di daerah-daerah kawasan industri. Ini pengembangan EBT digalakkan di sana. Berikutnya adalah PLTP untuk hal pembangkit listrik tenaga panas bumi. Ini ada upaya khusus bagaimana menurunkan risiko eksplorasi dengan adanya government drilling. Jadi pemerintah membantu untuk melakukan eksplorasi sehingga risiko kegagalannya ini ditanggung oleh pihak-pihak yang terkait dan ini dibantu oleh pemerintah utamanya. Kemudian pengembangan biofuel ini seperti kita ketahui sekarang ini secara masif dilakukan penerapan sampai B30 sampai tahun ini. Jadi 30%-nya menggunakan bahan bakar nabati berbasis sawit. Yang terakhir adalah perbaikan jaringan infrastruktur PLN utamanya terkait transmisi dan distribusi supaya bisa mengakomodasi apabila pembangkit energi listrik terbarukan ini masuk kepada jaringan tersebut. Nah, bagaimana Pak perkembangan PLTA di Indonesia? Apakah PLTA ini memang bisa dimanfaatkan untuk menjadi tulang punggung energi nasional? Baik, sahabat perspektif baru, ini pertanyaan Pak moderator, ini cukup bagus sekali. Jadi PLTA ini seperti apa? Nah, berdasarkan data dari yang kami punya, sebelum tahun 2019, itu pengembangan EBT ini didominasi oleh PLTA dan PLTP. Jadi kita mungkin yang lahir sekitar tahun 70-an tahu bagaimana pemerintah membuat waduk-waduk atau bendungan yang di sana juga dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air. Nah, setelah tahun 2019 ini masuk chilling teknologi lainnya seperti PLTS,
PLTBM, dan pembangkit listrik Bayu atau angin. Namun demikian, PLTA atau pembangkit listrik tenaga hidro atau hidrotermal elektrik ini masih memegang peranan penting karena apa? Energi terbarukan ini sangat spesifik sekali. Misalkan PLTA, PLTP. PLTA, PLTP ini mempunyai keunggulan tersendiri karena kapasitas faktornya tinggi, mungkin mendekati 85%. Artinya apa? Dia bisa menyediakan terus energi yang dibangkitkan tersebut. Tapi beda halnya dengan PLTS dan PLTB, karena pembangkit listrik tenaga surya itu kapasitas faktornya hanya sekitar 17-20%. PLT Bayu itu hanya 30-35%. Sehingga ini kita tidak bisa bandingkan terkait dengan kapasitas faktornya karena berbeda-beda. Nah, yang kita bisa lihat di situ, seperti beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, adalah terkait dengan investment cost-nya. Berapa US dollar per KWH misalkan, ini yang menjadi penting karena kita akan membandingkan apple to apple antara pembangkit satu dengan yang lain. Namun demikian ke depan, PLTA ini adalah salah satu pembangkit listrik tenaga berbasis energi terbarukan yang bisa dijadikan base load maupun peak load. Artinya apa? Karena tadi sifat kapasitas faktornya yang bagus, dan ketersediaan energi dalam memenuhi kebutuhan ini cukup bagus dan harganya sangat kompetitif. Nah, salah satu lagi karena terkait PLTA ini adalah cocok untuk memberikan catur daya untuk industri-industri yang besar, seperti smelter misalkan. Nah, saat ini pemerintah sedang mendorong untuk pembangunan smelter, jadi misalkan nikel atau emas atau logam-logam yang lain, ini smelter harus dibangun di Indonesia, ini memerlukan catur daya listrik yang sangat tinggi. Nah, dengan PLTA ini akan menjadikan kompetitif karena harga daripada PLTA per KWH-nya ini cukup kompetitif untuk mendukung industri-industri skala besar seperti smelter tersebut. Demikian, Pak Haryanto, apakah banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi mengembangkan PLTA di Indonesia karena adanya sejumlah nilai tambah selain menghasilkan listrik yang cukup besar, juga menjaga kelestarian lingkungan? Ya, baik. Sampai sejauh ini yang saya ketahui minat investor di PLTA cukup tinggi karena salah satunya di Kayan di Kalimantan Utara itu ada sumber PLTA yang cukup besar, ordernya gigawatt, bisa 1-2 gigawatt misalkan. Nah, kemudian yang kedua di daerah Papua, ini ada Mamberamo dan sekitarnya ini punya das yang bisa dikembangkan ke PLTA yang ordernya sampai gigawatt. Nah, ini mencerminkan apa? Minat investor itu cukup tinggi. Di Batang Toru juga saya baca beritanya juga, Pak. Betul, di Batang Toru, Pak. Cuma ada memang beberapa kendala-kendala kecil ini terkait pembelahan. Tentunya kalau PLTA kan memerlukan lahan yang luas, Pak. Jadi kita harus bagaimana bersinergi dengan lembaga kementerian yang terkait dalam rangka memanfaatkan lahan yang memang benar-benar tidak mengganggu lingkungan. Ini poinnya saya kira. Mengenai ini, Pak, mengenai penggunaan lahan, saya mempelajari dan membaca bahwa ada sistem teknologi terbaru yaitu run of river, artinya memanfaatkan aliran sungai untuk menghasilkan listrik. Jadi tidak perlu memanfaatkan lahan yang sangat luas. Gimana, Pak? Betul, Pak. Jadi beberapa teknologi yang terkait dengan menggerakkan penggerak utama atau sering disebut prime mover ini terjadi lompatan inovasi teknologi yang tentunya tetap kita memerlukan lahan tetapi tidak terlalu luas, dan ini mengoptimalkan dan meminimalisir permasalahan karena pembebasan lahan tersebut. Nah, masalah yang kedua adalah Pak, terkait dengan PLTA ini kan skalanya besar, Pak. Nah, kalau adanya itu di daerah-daerah yang demand-nya itu kecil, maka kan ini harus disinergikan dengan upaya-upaya, misalkan tadi saya sampaikan renewable energy berbasis industri dan lain sebagainya. Nah, ini ada pasokannya, maka nanti digunakan untuk apa? Maka ini
yang kita sinergikan dengan upaya-upaya pembangunan industri, misalkan ini nanti digunakan untuk apa. Nah, kalau ada supply dan demand-nya, saya yakin ini bisa berjalan. Karena itulah kondisi ideal yang diharapkan pengembangan listrik tersebut. Pak Haryanto, terakhir, apa dukungan yang diperlukan dari publik agar energi terbarukan ini dapat dimanfaatkan maksimal di Indonesia dan bisa mencapai target pemenuhan 23% pada tahun 2025? Baik, Pak, terakhir saya sampaikan terima kasih. Ini dukungan publik tentu sangat kita butuhkan. Jadi ada kalanya kita mendiskusikan terkait dengan ekonomi maupun lingkungan dan lain sebagainya. Nah, tentunya kami mengikuti aturan yang berlaku bahwa hal-hal mana yang tidak bisa digunakan tentunya ini juga kita berpegang tersebut. Nah, pemahaman atau kita selalu melakukan sosialisasi kepada publik atau masyarakat terkait dengan EBT ini, baik dari lingkungan SD sampai perguruan tinggi, baik dari industri maupun sampai rumah tangga, ini kita selalu melakukan sosialisasi itu. Namun demikian, hal-hal yang krusial untuk memboosting atau mempercepat atau mengakselerasi EBT itu yang paling dibutuhkan saat ini adalah dukungan yang murah terkait dengan pendanaan di EBT. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan bantuan data dan informasi yang ini bisa kita paparkan kepada investor yang berminat. Karena data dan informasi ini kan penting untuk pegangan para investor untuk menerapkan itu. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan pemahaman kepada masyarakat. Tentunya ini jadi PR-nya pemerintah, karena misalkan sebagai contoh untuk geothermal ini kan seperti kita ketahui sebetulnya adalah pembangkit listrik yang sangat aman, karena di dunia hampir tidak ada terjadi permasalahan dengan geothermal yang sudah running 30 tahun misalnya. Nah, ini sumber daya yang sudah disediakan oleh pencipta, sang pencipta ini dengan gratis di perut bumi. Kita bisa memanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Saya pikir itu poinnya, Pak. Terima kasih, Pak Haryanto. Poin terakhir yang harus saya baris bawahi adalah energi terbarukan merupakan energi yang disediakan oleh Sang Maha Pencipta, jadi kita harus manfaatkannya sebaik mungkin. Sampai jumpa di wawancara perspektif baru berikutnya.